Topik 2. Koneksi antar materi PPG Praja Gelombang 2 Universitas Siliwangi. Kembali lagi bersama saya Yati Restiani dari Prodi Pendidikan Matematika. Pada topik 2, koneksi antar materi akan membahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Selain itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang lain mengenai pendidikan, di mana pendidikan merupakan wadah untuk menuntun segala kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, kodrat alam, dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan konsep Ki Hajar Dewantara untuk memisahkan antara identitas, perilaku, dan aspek-aspek individual yang alamiah dan di mana hal ini dapat diwariskan. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mencetuskan sistem Among, menekankan pendidik sebagai teladan mampu membimbing atau menuntun peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Adapun selanjutnya ada peran pendidik, ada 3. Yang pertama Ing Madya Mangunkarso, yang kedua Ing Ngarso Sungtulodo, dan yang ketiga Tutwuri Handayani. Untuk yang pertama adalah Ing Madya Mangunkarso menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara holistik, mengakomodasi beragam bakat dan minat mereka. Selanjutnya, Ing Ngarso Sungtulodo menekankan pada pentingnya teladan luhur dalam membentuk karakter siswa dan mengedepankan nilai-nilai moral dalam kurikulum. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani menekankan pada guru sebagai pembimbing yang memberikan petunjuk dan dukungan dalam proses pembelajaran. Dalam upaya implementasi kurikulum merdeka, pendekatan ini berfokus pada siswa yang diterapkan, di mana setiap peserta didik dihargai sebagai individu dengan potensi yang unik. Kurikulum dirancang tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga mencakup aspek karakter dan juga moral. Guru diharapkan menjadi fasilitator yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga dapat membimbing siswa menuju pemahaman yang mendalam serta menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sebelum saya mempelajari tentang topik ini, saya percaya bahwa peserta didik mengikuti instruksi dari guru mulai dari kegiatan pembelajaran sampai penugasan. Lalu yang kedua, saya percaya bahwa guru sebagai sumber utama dan terakhir kemampuan peserta didik dalam mengingat informasi dianggap sebagai indikator kesuksesan dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, refleksi pembelajaran baru setelah mempelajari topik ini adalah di mana saya mengetahui bahwa mengutamakan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran adalah tugas seorang pendidik. Selanjutnya, menuntun peserta didik dalam mengembangkan potensinya masing-masing tanpa membedakan peserta didik baik dari
sosialnya ataupun dari budayanya. Yang terakhir ada keberhasilan peserta didik ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Selanjutnya, yang dapat diterapkan di kelas untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Lalu, guru menjadi fasilitator dan bukan sebagai sumber utama belajar peserta didik. Selanjutnya, menuntun peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan yang akan segera saya terapkan di kelas adalah menjadi teladan bagi peserta didik, menjadi sahabat bagi peserta didik, menjadi fasilitator bagi peserta didik, dan memberikan dukungan penuh atas apapun bakat dan minat yang peserta didik miliki. Sekian untuk topik 2 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. See you. Bye-bye.